Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Fodamara TV, kaifahalukum? Mudah-mudahan antum semuanya senantiasa dalam kebaikan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita bertemu di acara PNS, pertanyaan netizen santuy. Yang kali ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan dijawab oleh guru kita, yaitu Al-Ustazul Fadil Dr. Zul Ikrami LCMA, yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita pada malam hari ini. Maka sebelumnya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, kita sapa dulu Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Hari ini puasa Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tidak. Baik. Baik teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, ini ada pertanyaan yang request dari para pemirsa Fodamara TV, yang mana para pemirsa ini ada yang bertanya bagaimana sih riwayat pendidikan dari tuan guru kita yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kita. Maka mungkin sedikit Ustaz bercerita bagaimana riwayat pendidikan Ustaz, sehingga teman-teman yang bertanya ataupun pemirsa yang bertanya itu tahu arah pertanyaan yang enaknya yang tanya Ustaz ini tentang apa gitu Ustaz ya. Baik. Oke, mungkin langsung dijawab aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Karena kenabian itu harus dimaklumatkan ya. Iya. Nah, supaya orang yakin bahwa dia adalah nabi. Masya Allah. Ya, Nah, karena kita belajar agama, kita juga harus memaklumatkan. Diumumkan saya. Diumumkan Iya, agar baik. orang juga yakin bahwa kita punya kelayakan barangkali dalam Masya Allah. menjawab pertanyaan seputar Betul. masalah agama. Saya 4 tahun di pesantren, ya. Jadi ketika di SD, orang tua saya sudah mengajarkan dasar-dasar bahasa Arab, Masya yaitu matan al-ajrumiyah di bidang nahwu, Masya kemudian amsilah tasrifiyah di bidang sharaf. Masya Allah. Di usia berapa Ustaz? Di usia sebelum masuk pesantren, Masya di kelas Allah. 5, kelas SD 6 Ustaz SD. ya. Masya Allah. Saya sudah diwajibkan menghafal tasrif. Yang pada waktu itu saya tidak paham itu maksudnya Paham apa. ya. Tapi sudah disuruh hafal Ya, Ustaz, disuruh hafal Masya huwa, Allah. huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, Allah, antum, ya. dan semuanya. Masya Allah. Nah, ternyata betul kata ayah saya, ini adalah kunci. Jadi bahasa Arab itu adalah kunci. Ketika masuk ke pesantren, alhamdulillah saya paham ya, paham kunci-kunci itu. Saya belajar di pesantren, nama pesantrennya Bahrul Ulum di kalau dari sini dari Pekanbaru di Siak Hulu, Perhentian Raja. Siya Allah. Bahrul Ulum Ustaz Bahrul ya. Ulum, Masya ya. Allah. 4 tahun di sana. Kemudian saya pindah ke MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Di mana Ustaz? Di Padang Panjang. Padang di Panjang, Sumatera Masya Barat. Allah. Jadi Itu- Kementerian Agama ini kan punya aliyah khusus untuk pesantren. Jadi pesantren binaan Kemenak yang Masya namanya MAPK. Jadi 3 tahun di sana. Berapa tahun tak? 5 tahun? 3 tahun. 3 Ya, tahun. 3 tahun Masya Allah. aliyah saja. Kemudian setelah tamat dari sana mendapatkan 2 beasiswa. Ya, 2 beasiswa untuk S1. Satu saya dapatkan di Universitas Al-Azhar Mesir. Mesir Ustaz ya. Kemudian Tahun berapa Ustaz? Tahun 2006. 2006. Ya, 2006. Masya Allah. Ya, kemudian pada 2007 saya juga mendapatkan beasiswa ke Universitas Amir Abdul Qadir di Konstantin Aljazair Konstantin Aljazair. pada konsentrasi fikih dan usul fikih. Nah, setelah setelah kita diskusi istisyarah dengan orang tua dan juga dengan guru-guru kita, akhirnya saya fokus kepada Universitas Al-Azhar. Kairo Mesir Ustaz S1 ya. di sana. Ya, kemudian selesai Berapa tahun Ustaz? 4 tahun. 4 tahun. Ya, 4 tahun. Alhamdulillah selesai dengan predikat Jayyid di Jayyid, jurusan Syariah Islamiyah. Good gitu ya. Dan untuk standar Indonesia waktu itu sudah sangat luar biasa. Memuaskan ya. ya. Karena ada kawan-kawan kita di negeri lain, dari negara lain, dapat makbul saja nyembelih kambing gitu. Wah, iya. Kalau Ustaz kemarin Kalau nyembelih apa? kita nggak ada, kita bersyukur saja. Bersyukur. Masya Allah. Nah, kemudian S1, kemudian saya sempat S2 di sana 6 bulan Oh, ya, Masya di jurusan usul fikih. Di Al-Azhar Di aja. Al-Azhar yang universitas yang sama. Kemudian karena
sudah 4 tahun lebih tidak pulang, disuruh pulang dulu oleh orang tua. Kemudian kita patuh sami'na wa ata'na Kepada orang tua. kepada orang tua. Kemudian kebetulan 2011 itu qadarullah kondisi Mesir waktu itu bergejolak ya. Itu tahun 2011 ya. Jadi saya pulang sebelum 2 hari sebelum terjadi gejolak kudeta itu. Nah, kemudian akhirnya saya mendaftar ke karena khawatir akan kembali ke Mesir lagi. Kemudian saya mendaftar di 2 universitas. Yang pertama Universitas Islam Antarbangsa Malaysia Kuala Lumpur. Alhamdulillah karena nilai saya baik saya diterima. Kemudian di UIN Suskaria di jurusan Al-Fiqhu wa Usuluh, hukum Islam. Jadi konsentrasi fikih dan usul fikih di S2. Nah, setelah kedua-duanya lulus saya pun bimbang. Nah, karena saran dari orang tua dan guru-guru kita, akhirnya diambil di sini. Karena saya sudah mengajar di UIN waktu itu. Kata guru-guru kita di UIN, ya nanti juga kalau dari Malaysia pulangnya ngajarnya juga ngajar di sini juga. Ya sudah sini saja. Nah, pada 2015 saya mendapatkan beasiswa, ya selesai S2 2014. 2015 saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S3 ke Universitas Islam Omdurman di Khartoum, Sudan. Nah, alhamdulillah saya diterima di jurusan fikih muqaran. Fikih muqaran itu adalah fikih perbandingan mazhab. Nah, saya mendalami itu 2019 alhamdulillah selesai. Dengan predikat mumtaz ya, ma'at-tausiyah bi tab'ir risalah wa tadawuliha. Jadi disertasi saya itu direkomendasikan untuk dicetak dan disebarluaskan di Mesir dan di Sudan dan di luar Sudan. Nah, itu bahasa Arab, Ustaz ya? Itu berbahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia belum ada, Ustaz ya? Belum ada. Tapi nanti kita terjemahkan. Masya Allah. Itu tentang apa, Ustaz? Tentang perbedaan pendapat perbedaan pendapat fikih antar ormas Islam se-Indonesia. Jadi sampelnya kita ambil nanti NU, Muhammadiyah dan Persis. Kemudian di persoalan ibadah, akidah, siasa, fikih zinah wa tarwih dan sebagainya. Jadi beda pendapat itu kita adu, dalil yang kita adu, kemudian kita mengkaji mana kira-kira yang menurut kita yang rajih, yang kuat, atau setidaknya dalam bahasa ar-ra'yul mukhtar, pilihan yang pas untuk Indonesia, mazhab yang mana, pendapat yang mana. Jadi itu kajian kita. Ya. Nih, pemirsa, udah jelas ya? Nggak ada pertanyaan lagi nih, udah jelas dirincikan. Kalau mau tahu gak penasaran juga, nantilah datang ke Pekanbaru, bertanya langsung ke beliau. Oke, siap ya? Siap. Insyaallah. Di Masjid Raya dalam kajian. Di Masjid Raya Kota Pekanbaru setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin malam Selasa tentunya beliau guru kita ini mengisi kajian fikih Syafi'i yang dilaksanakan selepas melaksanakan sholat maghrib, Ustaz ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan ini, Ustaz ya. Baik, bismillah, ini pertanyaan pertama kita pada malam hari ini. Ini kita coba baca nih, Ustaz ya. Assalamualaikum, Ustaz. Apa hukumnya menuliskan Al-Quran dalam bahasa Latin, sedangkan huruf A, I, U, dan huruf lainnya tidak termasuk huruf di dalam huruf hijaiyah? Baik. Bismillah, bagaimana hukumnya menulis huruf Latin ya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini kita lihat misalnya pada surat-surat Yasin itu di bawah betul. Teks Arabnya ada teks bahasa Indonesianya. Bagaimana hukumnya? Jika tujuannya adalah demi untuk mempermudah ya kaum muslimin yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya? Nah, maka ada tulisan Latin yang dituliskan di dalam mushaf atau di surat Yasin itu. Jadi hemat kami tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini bagian dari kemaslahatan, ya. Karena tidak semua kaum muslimin yang dimudahkan untuk membaca bahasa Arabnya atau teks tulisan aslinya. Walau demikian dia juga harus belajar karena sekarang kan sudah marak ya kajian tahsin Al-Quran. Nah, jadi ini bagian dari kemaslahatan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi silakan buatlah segala macam kebaikan agar engkau mendapatkan al-falah, kemenangan dan kebaikan. Jadi jika tujuannya adalah untuk itu, mempermudah tidak masalah, tetapi dengan syarat mesti orang ini juga ikhtiar belajar untuk belajar. Jadi jangan sampai nanti sampai mati dia tidak pandai membaca Al-Quran dengan tulisan Arab tulisan Arab. Jadi jika tujuannya demi ini, maka saya kira ini demi kemaslahatan saja. Jadi itu kira-kira ada batasan tertentu nggak, Ustaz? Kalau dia itu sampai kapan belajarnya, belajar bahasa Arab, tulisan dengan bacaan Quran dengan tulisan Arabnya,
dengan dia membaca dengan tulisan Latin, apakah itu mesti ada batasan atau seperti apa Ustaz? Ya. Wallazi yaqra'ul Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an itu dengan baik dan benar, dia nanti akan dikumpulkan dengan para malaikat. Wallazi yatata'ta. Jadi orang yang terbata-bata, tidak mampu dia, ya, maka dia falahu ajran. Dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Ya. Jadi artinya dia tetap mendapat pahala membaca, kemudian dia mendapatkan pahalanya karena dia ada upaya untuk belajar walaupun dia belum mampu. Nah, jika ditanya sampai kapan? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi upayanya itu harus benar-benar maksimal. Jadi tapi jika dia sudah berupaya namun tapi nggak pandai juga, pandai juga, ya ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Jadi artinya harus ada ikhtiar terlebih. Ikhtiarnya itu Ustaz ya. Berarti jangan larut dalam jangan mengandalkan itu Ustaz ya. Tapi dalam proses perjalanannya dia belajar Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini terjawab ya teman-teman ya, sahabat Podamara TV. Pertanyaan pertama. Kita lanjut pertanyaan kedua nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki saudara perempuan yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Saudara perempuan saya salah mengikuti pergaulan sehingga dia meminta bercerai kepada suaminya karena ada orang ketiga. Masya Allah. Saya sudah memberinya nasihat, tetapi beliau tidak berubah. Apa yang harus saya lakukan agar saudara saya tersebut bisa berubah dan kembali kepada keluarganya lagi Ustaz? Ini silahkan mungkin jawaban Ustaz. Subhanallah, ini persoalan yang banyak pula terjadi di tengah masyarakat kita. Apalagi sejak terbukanya keran informasi melalui media sosial. Fitnah juga nih Ustaz ya. Fitnah juga, ini ujian juga buat kita. Nah, jadi saya lihat di sini ada 2 kasus penting. Yang pertama, karena faktor pergaulan, nah hadirlah orang ketiga. Nah di sini dia sudah salah, artinya pergaulannya tadi dia sudah tidak baik lagi dan dia tidak menghijab dirinya, menghijab dirinya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Padahal dia adalah statusnya adalah istri dari orang lain, ya dia sudah bersuami. Ya ini perempuan ya kasusnya tadi. Nah kemudian yang kedua. Bagaimana hukumnya ketika dia meminta cerai? Jadi di awal dia sudah berdosa, ya karena dia tidak menghijab dirinya, ya dengan hijab syar'i. Hijab di sini bukan jilbab, pakaian, bukan pakaian saja, tetapi sikap, akhlak, ya pribadinya, ya sehingga kita tahu harusnya dia menjaga ini, dirinya. Kemudian di sini dia sudah melanggar ya aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena pelanggarannya tadi dia sudah membina hubungan yang haram dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, tentunya yang menyebabkan dia meminta cerai. Nah, di sini dia sudah berdosa juga. Apa sebab? Ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin. Jika ada satu orang istri meminta kepada suaminya talak atau ceraikan aku tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Itu di dalam bahasa hadis banyak sekali ancamannya. Di antaranya dia tidak bisa merasakan bau surga yang jaraknya bisa dirasakan oleh orang yang dalam perjalanan ribuan tahun. Artinya merasakan baunya saja dia tidak dikaruniakan itu, tidak diberikan itu, apatah lagi masuk ke dalam memasuki surga. Jadi ini 2 hal yang harus diingat-ingat oleh siapapun, ya. Jika artinya ketika kita tahu bahwa ada penderitaan yang siap menanti kita dengan sikap kita ini, berhati-hatilah. Nah, kemudian bagaimana sikap orang yang mengetahui ini? Apakah mungkin dia adalah keluarganya, kerabatnya, temannya? Seperti ini nih, saudara laki-lakinya seperti ini. Saudara laki-lakinya atau saudari perempuannya. Yang pertama adalah fazakir, ya, berikan dia tazkirah, berikan dia peringatan. Ini berbahaya. Ini bisa merusak rumah tangga dan ujung-ujungnya pengkhianatan ini akan sebenarnya kita tidak mengatakan ada hukum karma ya, tetapi tidak ada kepastian nanti dia akan lebih bahagia dengan yang baru ini. Bisa jadi karena dia berkhianat, dia pun akan dikhianati pula nanti. Nah, kenapa? Karena ini laki-laki dia sudah mengkhianati
si perempuan sudah mengkhianati suaminya, tak menutup kemungkinan nanti dia mengkhianati yang kedua ini, dia cari lagi yang ketiga, atau si laki-laki ini akan berkhianat pula, ya, karena kita khawatir ini justru ada sebuah pepatah Arab mengatakan at-tuyur ma'a askari hataka, ya, burung itu akan berkumpul terbang hingga dengan yang sejenisnya. Artinya jika suka berkhianat, dia akan bertemu dengan yang berkhianat. Nauzubillah, ya, semoga tidak terjadi demikian. Jadi diperingatkan. Yang kedua, ya, cara yang terbaik adalah setelah diingatkan, mungkin, ya, timbang maslahat mudaratnya, ada kalanya mesti diberitahukan kepada orang yang dia segani. Yang dia segani siapa? Orang tuanya kah? Atau siapa yang dia mau mendengar orang itu, sosok itu. Nah, meskipun bukan keluarga, bukan keluarga. Bisa jadi ustadz, ya, ya. Artinya jika dia misalnya tidak tersentuh juga, semakin lama dia berbuat demikian, ya otomatis, ya, suami ini juga harus diberitahu. Nah, suami tadi mengambil sikap yang penuh maslahat, yang jika ternyata tidak bisa diperbaiki lagi, ya mungkin ada saatnya, karena ini dia sudah berkhianat ini. Kita khawatirnya jika dia tidak bertobat kepada Allah, ya, malah suaminya nanti dayus, ya. Nah, jadi tolong ini diperbaiki semaksimal mungkin oleh orang yang tahu untuk memberikan, kita yakin hidayah itu, ya, dengan tazkirah itu mudah-mudahan ini bisa menyapa hidayah hadir di kalbunya nanti untuk kembali bahwa sesungguhnya ini tipuan, ya, maghrur, dia ini tertipu nih sekarang. Maka bisa jadi kita harus ingatkan dia dengan nikmat-nikmat Allah kepadanya agar dia tidak tertipu ini. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ini nasihat yang luar biasa nih dari Ustadz kita, teman-teman yang bertanya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan dari yang bertanya, dan tentunya bersabar, Ustadz, ya, dalam menasihati tadi, Ustadz, ya. Insya Allah. Baik, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan ketiga di malam hari ini, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Jodoh itu takdir ketetapan Allah, makanya disuruh ikhtiar. Udah ikhtiar, doa, usaha juga udah, tapi kenapa masih juga belum datang kitanya, ketika datang kitanya nggak nyaman, ketika kitanya nyaman dianya yang pergi. Ini ya, berarti belum jodoh. Itu sebenarnya hati kita Allah yang buat seperti itu, yaitu nggak nyaman atau nyamannya, atau itu karena memang hati kita yang nolak itu, Ustaz. Ya. Nah, ini mungkin silahkan langsung dijawab. Ya, jadi jiwa kita ini, di hati kita ini ada dua khatirah. Khatirah itu dua getaran. Ada getaran dari malaikat, ada getaran dari syaitan. Nah, ini akan selalu beradu, ya, berbunyi, berperang, ya, gendangnya di sini berbunyi, gendangnya di sana juga berbunyi. Nah, jika kita memenangkan, ya, dengan getaran-getaran kebaikan tadi, artinya akan ada nanti kenyamanan hati kita dengan dia, di mana akan diberikan kesiapan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita siap menerima. Nah, dan dia juga. Nah, ada kalanya kita siap, dia tidak siap. Nah, artinya belum jodoh. Belum didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mendekatkan nanti dengan sosok yang ada kemiripan sifatnya dengan kita. Nah, maka yang penting itu adalah ikhtiar, ya, dengan benar, jangan ikhtiar dengan tidak benar, ya, ikhtiar dengan benar. Kemudian jika ditanyakan, jadi sebenarnya apa tadi? Apakah kenyamanan itu, ya? Apakah itu datangnya memang dari Allah, atau memang dari hati kita sendiri? Ya, jadi dia datangnya dari getaran-getaran yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di hati kita. Jadi artinya semakin kita memakmurkan kalbu kita ini dengan zikir kepada Allah, kebaikan, nah, dia suatu saat nanti akan dibukakan oleh Allah, muncul keyakinan. Nah, jadi mudahnya seperti ini. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya, ketika seseorang mengucap, dia memakmurkan kalbunya dengan zikir kepada Allah, dia mengucap la ilaha illallah, itu kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmizi, Allah akan membuka pintu-pintu langit. Ditatapnya, diliriknya orang yang mengucap la ilaha illallah tadi. Artinya ketika kalbu kita ini penuh, ya, full on, ya, on fire, ya, on kepada Allah. Nah, itu Allah kalau sudah melirik tinggal diarahkan, nih kamu ke sini, ini kamu ke sini, ini kamu ke sini.
atau ditarik juga ke ke atas gitu ya, Iya. dibukakan hijab-hijabnya. Nah, kadang kita kan hati kita ini masih banyak off-nya ya, sehingga kita tidak bisa menilai ini hakkah atau ini batil. Betul. Nah, maka kuncinya adalah takwa kepada Takwa Allah. kepada Di Allah. antara takwa itu cara-caranya adalah zikir. Zikir. Ya, makmurkan hati kita dengan zikir. Dengan zikir. Dengan zikir nanti Allah sendiri yang akan Mengarahkannya. Seperti mungkin Ustaz Muhammad ya ketika bertemu jodohnya kan ada kecenderungan kan, Iya, Masya ada kesiapan, ada kemantapan, begitu kan? Dari masa lalu nih, Ustaz. Masa lalu. Kalau saya seperti itu, Iya, ya ada betul. kemantapan, ada kecenderungan, dan kita meminta kepada Allah, ya Allah jika ini baik, tolong arahkan, kemudian jika dia menerima, persatukan dalam kebaikan. Nah, jadi itu yang kita minta. Tapi kalau misalnya yang sebelah sana belum terima, ya berarti artinya Allah Belum, sedang ya, mempersiapkan yang skenario terbaik terbaik itu. untuk kita. Jadi nikmati saja hidup ini Nikmati. dengan berhusnuzon Husnuzon kepada kepada Allah. Allah. Terkait dengan apa tadi, Ustaz? Dengan Ya. zikir tadi, ada nggak zikir khusus untuk supaya kita ini dapat jodoh, atau Allah bukakan hati kita untuk diperlihatkan yang mana yang baik itu, Ustaz? Baik, saya sebagaimana guru-guru kita memberikan arahan ya. Saya pernah bertanya ketika saya dulu hadir di majelis Tariqah Al-Alawiyah di Mesir bersama Mesir, habaib keturunan Alawiyin. Alawiyin. Kita waktu itu bertanya, ya Syekh, tolong berikan kami amalan yang hajat-hajat kami dengan amalan itu nanti dimudahkan oleh Allah. Kata beliau, cukup baca memperbanyak salawat. Salawat. Jadi perbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Jangan heboh lagi dengan Sayyidina. Dengan tidak Sayyidina. zaman lagi kayaknya. Ya, zaman lagi. Sekarang kita Allah pengamalannya memperbanyak salawat kepada Rasul. Betul. Dan bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i merangkai sebuah salawat yang sangat indah sekali yang berkaitan dengan penunaian hajat tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaa. Ya Allah, sampaikanlah salam salawat kami kepada Rasul, salatan takunu laka ridhaan. Salawat kami yang menyebabkan engkau ya Allah ridha, wa lihaqqihi adaa. Karena hak Nabi Muhammad segala hajat kami engkau permudah. Jadi saran saya kepada yang bertanya ini atau siapa yang bertanya, silakan memperbanyak salawat saja. Ya, salawat kepada Rasul kalau bisa 100 kali sebelum tidur minimal. Ya Allah shalli ala Muhammad, Allah shalli ala Muhammad. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan dan kemudahan. Tetapi yakin dulu ya hatinya dipenuhi dengan dengan zikir tadi, di antaranya salawat. Salawat. Ini para jomblo-jomblo sini. Ya, bagi yang jomblo juga boleh mengamalkan. Alhamdulillah, ini bonusnya nih yang bertanya ada dapat amalan nih dari Tuan Guru kita. Insyaallah. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya sholat sudah selesai tapi baru ingat kalau tahiyat keduanya kelupaan? Sudah selesai baru lupa tahiyat. Ya, baik. Kita sedang sholat, ya, tahiyat awal lupa. Ya, tahiyat awal itu kan kita sudah belajar di fikih sholat, dia adalah sunnah, yang sunnah abad. Sunnah abad ini apabila tertinggal, yaitu menyebabkan kita mesti sujud sahwi. Nah, ada dua riwayat ya yang sama-sama kalau tidak khilaf itu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Riwayat pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ya salat kemudian dia lupa tahiyat awal. Ya, kemudian fasajada, Nabi sujud 2 kali sujud ya dengan takbir wasallama, dia mengucap salam. Seperti sholat menutup sholat 2 rakaat. Artinya dia sujud sebelum salam. Nah, ada juga riwayat ya yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu baru teringat setelah salat. Seperti kasus ini. Baru teringat setelah salat. Kapankah sujudnya? Ya sujud setelah salat tadi. Jadi pas teringat misalnya tadi salat Isya, dia lupa misalnya salat tahiyat awal. Di rakaat ketiga dia. Ya, jadi setelah salam Isya tadi dia keluar dari masjid, dia baru ingat, oh iya, tadi belum. Nah, maka langsung ketika itu dia menghadap kiblat dan sujud 2 rakaat sujud sahwi. Mana dalilnya? Kita temukan di dalam penjelasan para ulama bersumber dari Ziyad bin Ilaqah ya. Qala, dia berkata, shalla bina Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi Ziyad bin Ilaqah ini meriwayatkan Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, pernah salat dengan kami. Falamma shalla rak'ataini qama.
setelah 2 rakaat dia langsung berdiri. Tidak melaksanakan tahiyat awal. Walam yajlis, dia tidak duduk tahiyat awal. Fasabbaha bihi man khalfah. Jadi orang di belakang mengucap tasbih subhanallah supaya dia ingat. Nah, karena dia sudah pindah ke rukun yang lain, ya tentu dia tidak boleh lagi pindah rukun karena bisa jadi batal salatnya nanti karena dia sudah pindah ke rukun yang lain. Nah, fa asyara ilaihim qumu. Jadi dia kayaknya seperti ini, disuruhnya untuk jangan duduk saja, silakan kalian berdiri segera. Ya, karena saya sudah berdiri. Jadi imam boleh memberi isyarat. Ya, imam boleh memberi isyarat. Falamma faraga min salati, setelah selesai salat, ya berarti setelah salam, ya. Sallama, dia salam. Setelah salam wasajada sajdatas sahwi. Dia sujud ya dengan sujud sahwi. Lalu banyak yang heran ketika itu jamaah sahabat ya, kok sujudnya setelah salam? Ya, karena dia ingatnya setelah salam ya. Dan walaupun dia ingat di dalam salat, dia boleh juga sujud di luar setelah salam, di luar salat tadi. Lalu apa kata siapa tadi? Al-Mughirah bin Syu'bah, hakadza sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang diperbuat oleh Rasul. Jadi saudara kita tadi yang apabila dia salat Isya atau salat apapun yang ada tahiyat awal, lalu dia lupa setelah salam, boleh dia sujud sahwi setelah salam setelah itu ketika dia ingat. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya bagi yang teman-teman yang bertanya tadi tentang hukumnya sholat sudah selesai tapi baru ingat kalau tahiyat keduanya kelupaan, berarti solusinya dengan sujud sahwi tadi. Alhamdulillah, ini pertanyaan terakhir Ustaz pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kita boleh menggambarkan keadaan kiamat dengan visual? Berarti dengan audio nih, gambar nih Ustaz ya. Video. Lalu apakah boleh kita menggambarkan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran namun belum tahu bagaimana kondisinya? Kondisi sebenarnya gitu. Karena itu adalah sesuatu yang gaib. Ya, baik. Contohnya seperti buah zakum nih. Nah, ini boleh enggak kita menggambarkannya keadaan kiamat dan juga sesuatu yang kita belum tahu bentuknya. Baik. Bismillah. Jadi tentang masalah kiamat ini dibahasakan atau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu ternyata sesungguhnya cerita-cerita kiamat ini ada penggambaran visualisasi. Nah, jadi Allah sendiri dalam Al-Qur'an memvisualisasikan dalam artian ada semacam surah takribiyah. Surah takribiyah itu surah gambaran pendekatan. Jadi sebuah gambar visualisasi pendekatan pemahaman. Supaya dengan visualisasi tadi orang bisa mencerna, oh kira-kira seperti ini ya. Jauh sebelum itu cerita tentang surga. Allah katakan jannatun tajri min tahtihal anhar. Allah gambarkan ada semacam sungai-sungai. Ya, jangan bayangkan seperti sungai Sia. Ya, tetapi ini hanya sekedar digambarkan di antara, kan ini cerita keindahan. Tentu orang akan bertanya keindahan seperti apa? Kan nonsen ceritanya keindahan tapi nggak ada gambaran keindahan itu yang dihadirkan dan dihidangkan di dalam khayalan kita. Justru orang tidak tertarik. Orang tidak tertarik. Nah, maka diberitakanlah jannat, kebun-kebun, kemudian tajri min tahtihal anhar, ada bidadari, sungai-sungai. Nah, tentang hari kiamat, Allah sendiri memvisualisasikannya dalam tanda kutip, ada penggambaran supaya khayal kita bisa menggambarkan dahsyatnya hari kiamat itu. Nah, ini dalam surat ya. Apa itu? Ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Nah, ini kan dibahasakan zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi gempanya itu berarti intinya kiamat itu kan gempa, ya, guncangan yang dahsyat. Nah, seperti apa guncangan itu efeknya? Tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Jadi setiap wanita yang menyusui ibunya dengan efek setiap ibu yang menyusui anaknya itu melempar anaknya. Saking dahsyatnya. Jadi tidak teringat siapa-siapa lagi. Jadi tsunami yang terjadi di Aceh itu, ya, seorang ibu masih ingat kepada anaknya, ya, masih mau menyelamatkan masih mencari anaknya, masih menyelamatkan anaknya. Ini tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Yang hamil itu langsung keguguran.
Nah, artinya jika visualisasi itu ada semacam surah takribiyah, ini pendapat dari para ulama yang membolehkannya, ya. Jika ada surah takribiyah maka tidak apa-apa. Misalnya dibuat film para nabi, divisualisasikan unta Nabi Saleh itu seperti ini, divisualisasikan daerah tempat Ashabul Kahfi itu tertidur seperti ini, dan seterusnya. Ya, jika tujuan visualisasinya itu memberikan surah takribiyah itu tidak apa-apa. Pemahaman ya, semacam gambaran, khayalan, pemahaman, pendekatan pemahaman demi supaya orang mengerti, oh kira-kira begini. Hanya kira-kira saja. Nah, tentang Syajaratuz Zaqqum itu, dan itu pun secara tidak langsung visualisasinya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim, ya, bahwa pohon yang bernama pohon zakum itu ta'amul athim, ya, makanannya bagi orang yang pendosa. Bahkan di dalam ayat lain bentuknya ini, syajarahnya itu pohon, zakum itu buahnya. Buahnya itu, buah dan pohon ini disebutkan wasyajaratul mal'unah, ya, pohon yang dilaknat. Berarti makanan, ya, inna syajarataz zakum ta'amul athim yaghli kal muhli fil yaghli, ya, yang bisa kalau dimakan buahnya itu terburai usus kita. Nah, jadi di dalam visualisasinya buah zakum itu dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sendiri, ya, ka'annaha ru'usus syayatin. Buahnya itu bagaikan kepala syaitan. Nah, lalu ada sebuah film misalnya bercerita tentang azab Syajaratuz Zaqqum ini, dibuatnya gambarnya misalnya buah zakum itu kepala syaitan. Yang namanya buah pasti kepala pasti bulat ya. Bulat. Nah, maka dibuatnya bulat misalnya, kemudian digambarkannya kepala syaitan yang namanya syaitan tentu tidak nyaman untuk dilihat. Diburuk-burukkannya, dijelek-jelekannya. Nah, ini tidak mengapa. Ya, supaya apa? Ketika orang melihat ini takut muncul, ya, takut dia. Mau begini ya, dan ini juga bahasa Al-Quran kan. Nah, zakum itu juga di dalam terjemahan tafsir dikatakan oleh para ulama, dia adalah buah yang baunya busuk, ya, kemudian buruk bentuknya, dan apabila dimakan itulah tadi saya bisa membuat, ya, dan inilah makanan orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat. Nah, jadi jika tujuannya membuat semacam visualisasi dalam rangka surah takribiyah demi memberikan pemahaman kepada penonton, nah, hemat kami ini adalah sebuah maslahat yang dibenarkan. Nah, jadi tidak masalah. Tapi menganggap itu adalah 100%. Itulah dia. Inilah yang akan yang kalian makan nanti di akhirat itu, di neraka ini. Persis loh seperti ini, dipastikan. Berarti tidak boleh. Siapa kamu ngomong seperti itu? Kita hanya bisa mengambil pesan-pesan dari Al-Quran saja. Gambaran saja. Mudah-mudahan dengan gambaran tersebut kita semakin semangat untuk beribadah saja, karena takut dengan melihat itu saja. Masya Allah. Alhamdulillah nih teman-teman pada Mara TV yang bertanya sudah terjawab nih semua pertanyaan-pertanyaan semuanya, dan insya Allah pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan sekali lagi kami sampaikan pada teman-teman yang mau bertanya, silahkan mengirim pesan di pesan WhatsApp dan kirim ke nomor yang ada di bawah ini. Dan insya Allah pertanyaan itu akan kita rekap dan kita akan jawab melalui program PNS, Pertanyaan Netizen Santuy. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.